Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jadi pembukaan khas lasem sidik sendowo dipakai untuk isya. Kalau pembukaan model alifabet gerning panjang karena memang ilmunya yang sangat luas. Ini perbedaannya. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, sesepuh, bini sepuh semua yang saya muliakan. Wa naqus lidzikri Ibu Nyai Nur Aini, Mbak Yu Kulo, pundi wae Mbak Nani, iki panggilannya Mbak Nani. Ibu Nyai Abrori ini saya waktu beliau mondok di Lasem, Kiai Abrori waktu mondok di Lasem itu saya masih kecil, pakai banget. Sampai saya remaja, sampai saya kecil, mulai bayi sampai saya kecil. Nah kalau ibunya Nur Aini ini mulai saya kecil sampai saya remaja. Yang saya hormati, saya muliakan dan sama-sama kita hormati Romo Kiai Ahmad Maksud Ror Abror, beserta seluruh saudara-saudara beliau, Nyai Kiai Mahfud Maksud ya, Ali Maksud, beserta seluruh adik-adiknya semua, sekolah beres dowo Forkopimda Kabupaten Pesawaran, Bapak Bupati ada yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bupati, Bapak Kapolres Pesawaran, Bapak AKBP Pratomo Widodo. Saya baru kenal langsung ingat karena saya juga orang Jawa. Para ulama, hadirin hadirat yang berbahagia, tidak lupa Mbak Yu saya, Bu Nyai Khorisah, ibunya Bu Wabuk Lampung, tepuk tangan, beliau terkenal berhadir di sini. Kalau ibunya Bu Wabuk, anaknya itu Wabuk, wakil gubernur Wagub, berarti ibunya apa ini? Kalau anaknya itu Wagub, berarti ibunya apa? Presiden ya, apa wakil presiden. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa mengantarkan istri saya sebagai pembicara inti nanti di sini. Saya ini seksi pengantaran saja. Tadi disebutkan sebagai mau'idhah hasanah, saya tidak akan mau'idhah panjang-panjang, tetapi saya terinspirasi oleh pidato bupati yang disampaikan oleh Pak Staf Ahli tadi, dan saya yakin yang membuat juga Pak Staf Ahli sendiri. Biasanya kok begitu, yang membuat beliau sendiri atas nama Bupati, sudah direkomendasi oleh Pak Bupati, setuju, bacakan mungkin. Betul-betul terinspirasi dan bahkan bisa dikaitkan dengan peringatan atau zikra Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tadi beliau menyampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu artinya juga mengingat kepada, bukan hanya mengingat ya, mengingat dan melaksanakan nantinya sebagai qudwah hasanah perjuangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka izzul Islam wal muslimin, dalam rangka dakwah Islam yang toleran, Islam yang multikultural, Islam yang adaptatif dengan siapapun dimanapun. Ini penting karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lu kok orang Senjawati? Halo,
Oh ya, saya ingat. Tadi belum saya sebut. Anak-anakku tercinta semuanya, santri-santri pondok pesantren Alidayat Gerning Begineneng. Apa kabar kalian semuanya? Halo mas-mas, apa kabar? Kurang kencang suaranya? Alhamdulillah. Kalian adalah generasi estafeta perjuangan para ulama. Yang ulama itu adalah generasi estafeta perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tangan kalian, di jiwa kalian, di performa kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali nilai-nilai kejuangan Rasulullah kalian belokkan ke hal yang di luar itu. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berangkat ke Madinah itu beliau sudah menata sedemikian rupa. Halo, hai, halo, hai. Sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah telah menata Madinah dari Mekah. Selain orang-orang Madinah yang datang ke Mekah kemudian dibaiat, Rasulullah juga memerintahkan orang-orang Mekah untuk tim pendahulu datang ke Madinah sebelum beliau hijrah. Itu bagian dari strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasang mata-mata sekaligus dakwah di tanah, silent operation. Opo mau? Hai, ibu-ibu, nopo bu? Silent operation, operasi senyap. Wah, yang paham ini Pak Kapolres. Operasi senyap. Satu rumah dimasuki, satu rumah dimasuki, satu rumah dimasuki. Akhirnya Madinah hampir 100% Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Sehingga ketika Kanjeng Rasul datang ke Madinah, itu pun tidak langsung ke jantung kota Madinah, tetapi ke daerah Kuba. Ke Kuba, kira-kira 5 km dari jantung kota Madinah. Selama beberapa hari di sana, pasang telinga, pasang mata, berdakwah di jantung kota Madinah. Belasan hari kemudian Kanjeng Rasul berangkat ke Madinah. Madinah sudah hampir 100% Islam. Sebenarnya kalau Rasulullah itu mau semudah membalik tangan untuk menciptakan Madinah, menjadikan Madinah Darul Islam, itu semudah membalik tangan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah single majority, hampir mutlak semuanya sudah Islam. Tinggal 1%, 2% penggal kepalanya beres, semuanya mati. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam itu mengajarkan kenyamanan, kesentosaan, keamanan, bareng-bareng hidup dengan semua aliran, dengan semua kepercayaan. Maka Rasulullah datang ke Madinah, walaupun Madinah itu hanya tinggal 1-2% saja yang belum Islam, Rasulullah menciptakan Madinah Darus Salam. Apa? Madinah Darus Salam.
bukan Madinah Darul Islam. Madinah negara yang damai, aman dan sentosa. Masya Allah, bahasa Cina nih ciamik. Ngerti nggih? Bahasa Cina nih ciamik, istimewa. Nah terus yang 1-2% itu diapakan? Matur nuwun Kiai, lho niki lho akhlak Kiai ngeten iki. Masya Allah, wes dadi kiai, senajan non sewu ponakan saya sendiri, kecilnya saya juga ikut gendong, tapi sudah kiai. Ya akhlak kiai seperti ini, saling menghormati, saling menyayangi, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Menggo titik Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Sansuri Jombang. Dua-duanya ini ipar, dua-duanya ini pendiri Nahdlatul Ulama. Sepuhnya sepuh Kiai Bisri Sansuri, tapi karena Kiai Bisri Sansuri dapat adiknya Kiai Wahab, maka pernai, orang Jawa nyebut pernai, tuwa Kiai Wahab. Karena pernah tuwa, ini kalau ada orang Jawa, kalau pernah tua, maka yang muda menghormati yang sepuh. Di sini sama. Yang pernah muda menghormati yang pernah sepuh. Walaupun yang pernah sepuh itu usianya lebih muda. Di sini juga sama begitu. Ya, sama nggih? Dua orang tokoh NU itu atau pendiri NU itu, kalau ada bahsul masail, bukan bahlul masyakil ya. Halo, bukan bahlul masyakil, tapi bahsul masail. Kalau ada dua orang pendiri NU ini, bahsul masail pasti, hampir pasti menghasilkan dua pendapat. Fihi qaulani. Dalam hal ini jawabannya ada dua. Satu, fikih ansih ala bah siapa Bisri Sansuri, satunya lagi fikih usuli, alasan-alasan yang melatar belakangnya ala madhab atau ala manhaj siapa? Bahwa Hasbullah. Itu sudah gak bakal bisa ketemu. Kalau bahsul masail itu koyok perang. Jadi seperti ini, dua sudut pandang yang berbeda akhirnya menghasilkan dua pendapat yang berbeda. Gentin neh ono pendapat berbeda ditampung semuanya kecuali di NU. Ayo, ora ono. Halo, hidup NU. Siapa kita? NKRI. Wah, lihat sampean. Jadi perbedaan pendapat itu di NU itu sangat dibudayakan. Perbedaan pendapat bukan atau tidak sampai bertafrek, perpecahan. Itu kalau dua orang itu ada bahsul masail pembahasan masalah keagamaan. Kalau sudah bahsul masail pasti jawabannya itu dua, karena bengkerengan gak ono bare. Tapi kalau sudah selesai, Masya Allah, Mbah Bisri Sansuri dan Mbah Hasbullah kalau salaman podo nyucupe, sing siji krana nyucup iku kakak iparnya, sing siji krana nyucup iku luwih sepuh umure. Coba kalau Mbah Hasbullah walaupun dia lebih muda, kalau dahar cuci tangan, yang mencuci tangannya adalah Mbah Bisri Sansuri walaupun umurnya lebih sepuh, tapi karena adik iparnya dicuci tangannya di atas piringnya Mbah Wahab Hasbullah. Setelah itu diminum oleh Mbah Bisri Sansuri. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini gak ono nih orang yang di NU. Jari nih wong-wong akademisi kono, ih menjijikan, tak kewetak ndak wes kowe. Paham tak ketak? Tak totok sirahmu ndak wes kowe yo.
Mereka nggak paham dengan arti barokah. Ini sedikit tentang perbedaan pendapat. Islam itu besar karena perbedaan pendapat. Yang mengecilkan itu perbedaan pendapatan. Halo. Islam itu besar karena perbedaan pendapat. Setelah adanya Al-Quran, ada hadis, maka ada perbedaan-perbedaan pendapat, madhab. Yang penting madhab tadi itu poros utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi perbedaan pendapat nggak masalah karena muaranya sama. Kenapa ada perbedaan pendapat? Karena memang Rasulullah dawuh seperti itu. Salah satu contohnya dalam hal sholat, Rasulullah dawuh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hei orang-orang pesawaran, sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu semua melihat aku melakukan sholat. Hai sahabat-sahabat, sholatlah kamu semuanya sebagaimana kamu semuanya melihat aku melakukan sholat. Sederhana perintahnya. Maka akhirnya para sahabat yang berada di belakangnya Rasulullah berbeda pendapat, berbeda-beda, karena ada yang berada di belakangnya persis, ada yang di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ketika berada di belakangnya Rasulullah seperti ini, ketika berada di sebelah kanannya Rasulullah seperti itu, berbeda-beda. Takbiratul ihram aja berbeda-beda, belum lagi sendakapnya juga berbeda-beda dan lain-lain sebagainya. Gak masalah, yang penting sembahyang. Ngerti lagi? Oh. Sama. Ajaran ini telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah datang ke Madinah tadi itu, menciptakan Madinah Darussalam. Begitu Pak Kapolres. Jadi Madinah Darussalam, bukan Madinah Darul Islam. Roh keislaman, inti ajaran Islam diajarkan melalui pola kehidupan sehari-hari, melalui qudwah hasanah, contoh, melalui contoh yang baik, uswah hasanah. Artinya orang-orang yang belum Islam 1-2% tadi melihat, oh Rasulullah seperti itu, orangnya santun, wajahnya ajer, orang tahu mencurang, orang tahu ngamuan, orang kaya wong saiki sini-sini takbir Allahu Akbar, godang siapa yang melawat tak penggal. Enggak. Oh, para sahabat seperti itu baiknya. Akhirnya mereka satu persatu masuk Islam karena melihat Islam itu baik, santun, bukan Islam yang keras. Seperti itu. Sing wis tuwek-tuwek ora gelem mlebu Islam ya ben barno sak mati-matine dhewe kan gitu ya. Akhirnya Madinah semuanya 100%, tidak ada satupun yang tidak, semuanya masuk Islam. Beres dengan dakwah yang santun seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Pun setelah semuanya masuk Islam 100%, tidak ada yang tidak Islam, diciptakanlah di balik nama Jring Madinah Darul Islam. Lu ngono kok angel. Kalau orang-orang Islam sampai semuanya sebagai generasi penerus estafeta perjuangan para ulama bisa meniru tindak lampai para ulama, yang para ulama itu merupakan penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka artinya kalian adalah penerus perjuangan Rasulullah, bisa meniru tindak lampai Kanjeng Rasul, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia setidaknya kalau dulu kan pernah 90%, lebih dari 90% masuk Islam. Amin Allahumma amin. Itu pula yang ditiru oleh para ulama founding father negara ini,
NKRI, NKRI. Ketika tahun 36, 9 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama itu sebenarnya sudah sepakat dalam tanda petik hampir seluruhnya. Makanya saya kasih tanda petik, Indonesia yuk nanti kita merdekakan dengan negara Islam. Mau yang tidak Islam cuma 10%. Oke, sepakat, tos. Wah itulah bareng tahun 45 gak situ. Karena apa? Karena mengingat sejarah Rasulullah ketika menciptakan Madinah. Loh, kalau Indonesia itu diciptakan sebagai Indonesia Darul Islam, yang 10% dikesampingkan, pasti Bali akan menjadi negara Hindu, betul? NTT jadi negara Katolik, betul? Ambon jadi negara Kristen, betul? Dan yang lain-lain akan berdiri negara. Kalau Bali jadi negara Hindu, sementara NTT jadi negara Kristen, di tengah-tengah ada Lombok, NTB, jadi negara apa? Pisah sama Indonesia. Maka ojo, kita tiru saja Rasulullah ketika menciptakan Madinah. Padahal Rasulullah tinggal 1-2% yang bukan Islam. Kok Madinah Darus Salam? Maka akhirnya diciptakanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengar lho ceritanya niku. Ini jasa para ulama. Ini jasa para ulama. Jadi kalau ada orang-orang yang membelokkan sejarah bahwa perjuangan bangsa ini ulama itu nunut di belakang, salah. Itu mereka-mereka yang memang ingin menyingkirkan peran ulama dari negeri tercinta ini. Untung ketika Presiden Jokowi, saya ini bukan kampanye ya, untung ketika Presiden Jokowi telah menjadi presiden, untungnya suara para ulama itu diperhatikan. Salah satunya adalah kakak sepupu saya Solo, namanya Gus Karim itu kiainya Pak Jokowi. Semenjak Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo, maju wali kota juga atas dorongan kakang saya itu Kiai Abdul Karim, Gus Karim itu. 2 periode belum selesai dibawa ke DKI juga atas dorongan kakak saya. Ya maju jadi. Belum selesai periode kedua, naik ke presiden, jadi lagi sampai 2 periode. Salah satu peran dari beliau adalah mendorong supaya membuka kembali file-file sejarah tahun 45. Kalau presiden yang sudah break, mau Panglima TNI, mau kalau Polri Kapolri, mau Panglima TNI, mau Kapolri, mau Menhankam, mau Menko, Polkam, semuanya pasti tunduk. Tidak akan tidak, pasti tunduk. Dibukalah file-file itu, ditemukanlah. Nah ini penting, kalian tahu. Halo, hai, kalian wajib tahu. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, ya, Jepang sudah keok, Belanda mulai tahun 42 sudah tersingkirkan dari bumi kita, tetapi Belanda kepengen kembali lagi. Muncullah namanya nikah apa nica ini maksudnya. Belanda bonceng Inggris kepengen menguasai kembali Indonesia. Maka beberapa kiai diperintahkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari dilapori oleh Presiden Soekarno tentang keadaan genting di seluruh Indonesia, khususnya di Surabaya dan ibu kota, tentang peristiwa ini,
Maka akhirnya peran Nahdlatul Ulama melalui Rais Akbar yaitu Ki Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada ulama-ulama khusus, diantaranya Mbah Maksum, mbah saya sendiri, gurunya Abuya Sepuh, gurunya Bunyai, memerintahkan untuk menghubungi kiai-kiai wilayah barat sampai ke Menes. Menes tahu Menes? Banten. Mbah Maksum dan Mbah Baidawi itu yang bagian wilayah barat. Mbah Bisri Sansuri dan siapa? Ki Wahab Hasbullah itu yang bagian timur. Bagian timur. Kemudian yang luar Jawa saya kurang tahu. Untuk bisa kumpul di Surabaya, batas akhir tanggal 21 Oktober. Mulai tanggal 19 Oktober mereka sudah kumpul di Surabaya dan diperintahkan kepada mereka untuk istikharah. Niki lho dalane kiai. Dalane kiai niku istikharah. Minta petunjuk kepada Allah sebaiknya bagaimana dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Diapakan? Apa yang harus kami lakukan dengan boncengnya tentara Belanda kepada tentara Inggris? Tanggal 19 mereka berduyun-duyun datang, 20, 21, puncaknya tanggal 22 kumpul semuanya, dimintai pendapat berdasarkan istikharah tadi. Hasilnya adalah jihad fi sabilillah, melawan Belanda, melawan tentara Gurkha dan sebagainya adalah jihad fi sabilillah. Muncullah resolusi. Jadi resolusi jihad itu adalah produk dari Nahdlatul Ulama, produk dari bangsa ini, murni produk dari para ulama. Ngono iku pas disingkirno, penginane iku didelikno, sudah disimpan file itu, dihilangkan. Alhamdulillah semenjak Presiden Jokowi dimunculkan kembali dan jadilah sekarang 22 Oktober hari alhamdulillah. Inilah peran ulama. Itulah makanya dakwah ulama sampai kapanpun, ulama-ulama Nahdlatul Ulama termasuk kalian semuanya dalam dakwahnya adalah dakwah yang santun, dakwah yang bisa masuk ke semua lini dengan siapapun berbaik-baik saja. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak mau itu mengenai Maulidir Rasul dan apapun lah, pokoknya saya ini pengantar istri saya. Nanti istri saya yang akan pengajian. Iki pokoknya top iki. Adik-adik putri, banyak yang sudah bisa pidato. Alhamdulillah ya sip ya. Terus ya ditingkatkan ya. Sampai tak kadari gelem, Mas, tak warai gelem. Sing durung iso pidato, tak warai gelem. Saya dulu diajari oleh kakak minduan saya, Kiai Toifur. Waktu saya belum bisa pidato, jadi pembina IPNU saya belum bisa pidato. Saya dimarahi sama kakak saya. Kowe durung iso pidato, kowe gak iso pidato. Pidato ku gampang. Piye? Gampang piye? Ngarepmu iku anggapan goblok kabeh. Begitu Pak, saya diajari kakak saya, depan kamu itu anggap goblok semua, sehingga kamu ngomong apa saja tanpa perlu begitu lah. Tapi nanti kalau ada guru saya, begitu saya begini terus lihat guru saya, itu apesmu. Itu kata kakak saya. Tak ingat, oh iya, pelajaran pertama itu penting karena itu akan selamanya seperti itu. Anak-anakku sekalian, maju tak gentar membela yang benar.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.